Dari film ini terbukti ya guys, kalau selingkuh itu bukan khilaf, selingkuh itu bukan kecerobohan, tapi selingkuh adalah niat. Karena perselingkuhan itu terjadi atas dasar sadar diri masing-masing, sama-sama mau, sama-sama sadar, sama-sama ingin melakukan sebuah perselingkuhan. Mari kita bahas film Ipar Adalah Maut. Siapa yang masih gedek gondu banget sama ini film? Mari kita gedek lagi, kita bahas lagi bareng-bareng film ini. Jadi sebenarnya gue tuh gak pengen nonton film ini, tapi gue penasaran. Jadi gue akhirnya kemarin nonton dan terjawab sudah rasa penasaran gue akan film ini. Yang emang ceritanya, spoilernya udah viral banget, udah banyak banget spoilernya di TikTok. Dan katanya film ini berdasarkan sebuah kisah nyata buat mbaknya yang mengalami ini. Mbak, kamu tuh cantik, kamu disayang Tuhan, makanya kamu dikasih tahu, dibukakan mata betapa busuknya suami dan juga adikmu sendiri. Udah pada tahu kan ya cerita dari film ini? Secara garis besar menceritakan tentang perselingkuhan kakak ipar dengan adik ipar. Intinya si laki ini hohe-hohe sama si adik bininya sendiri. Sakit sih. Nah, tapi gue tuh mau bahas beberapa isi pesan moral dan juga makna dari si film ini. Jadi film ini benar-benar menggambarkan gimana orang mau selingkuh itu ya prosesnya terpampang nyata dari awal sampai ending di film ini. Kalian harus tahu, seniatnya orang selingkuh. Makanya kalau ada orang bilang selingkuh khilaf, selingkuh karena enggak. Niat. Sampai booking hotel tuh niat sis. Awalnya perselingkuhan itu dimulai dari coba-coba, awalnya bercanda, awalnya kayak ya apaan sih gitu. Tapi lama-lama menggetarkan hati, jantung, dan pikiran. Akhirnya penasaran. Terus dia juga ingin merasakan sensasi yang berbeda dari wanita yang berbeda juga. Karena biasanya ketemu bininya mulu ya kan. Dan dengan sengaja digambarkan sang laki ini menanggapi sebuah godaan. Dan ini adalah hal yang paling sulit dalam kehidupan nyata, mau dalam rumah tangga, dalam hal apapun gitu kan, menyikapi sebuah godaan. Kita tuh punya pilihan antara mau menerima godaan itu atau mengignore godaan itu supaya kita tetap berada di dalam jalan yang benar. Tapi kebanyakan manusia itu selalu ya udah kita terima aja gitu kan godaan itu. Masalah hancur atau enggak urusan nanti. Terus satu yang harus jadi pedoman buat kita semua dalam hal apapun, nggak cuma selingkuh ya. Kalau satu perbuatan dosa itu nggak sendirian. Dosa itu selalu ngajak temen-temennya. Dosa itu berkelompok, berjemaah gitu kan. Yang artinya satu kali kamu berbuat dosa, dosa-dosa yang lainnya akan mengikuti. Contohnya si Aris ini selingkuh sama si adik bininya, berbuat dosa kan, akhirnya dia kehilangan pekerjaan jadi dosen. Karena apa? Karena dia selingkuh sama mahasiswanya. Dia akhirnya kehilangan anak dan juga istrinya. Yang jelas itu adalah hal yang paling menyakitkan yang pertama dia rasakan. Dia kehilangan rasa kepercayaan, dia kehilangan hubungannya dengan keluarganya sendiri, dia kehilangan hubungan dengan teman-temannya. Benar-benar banyak banget kehancuran di sini, di keluarganya si Aris, di hidupnya si Aris, hanya karena satu dosa yang dia perbuat secara sengaja. Selingkuh itu sekali lagi dilakukan dalam keadaan sadar, bukan lagi kehilangan ingatan guys. Dan sebagai seorang istri, lu mau sepercaya apapun sama suami lu nganggap suami lu suami paling terbaik gitu ya. Kalau lu adalah istri yang memang tulus selama ini ngejalanin hubungan lu dengan sang suami, hubungan keluarga lu, Tuhan itu tidak akan diam ngelihat anaknya disisa secara tidak terlihat. Maksud gue adalah ketika si Nisa ini kan pernah ngegapinnya di hotel dan ternyata dia tidak sanggup membuktikan rasa curiganya. Di sini dengan segenap hatinya si Nisa ini percaya lagi sama suaminya. Dia tidak berburuk sangka, dia berjalan kehidupannya biasa. Dia ngerasa suaminya adalah suami terbaik gitu kan. Dari situlah Tuhan tidak tidur. Dengan sendirinya dalam keadaan Nisa yang hidupnya sedang tenang, sedang tidak khawatir, sedang tidak cemas, tiba-tiba matanya dibukakan akan kebusukan sang suami serta adiknya sendiri. Ini sedih dan pecah banget pas ini. Dan satu pesan lagi terakhir yang memang sudah harus menjadi pegangan kita dikala kita ini hidup ya kan, hidup di dunia. Masalah apapun, gak cuma perselingkuhan, gak akan ada kejadian kecuali untuk diambil hikmahnya. Tapi asli ini gila sih, filmnya tuh bener-bener full of hikmah, pesan moral yang memang bisa jadi pegangan hidup. Dan experience gue pas nonton film ini bener-bener pecah banget. Maksud gue kayak
seluruh bioskop. Padahal ini udah tayang dari beberapa minggu yang lalu ya. Tapi bioskop itu bener-bener full, isinya ibu-ibu kompleks yang berisik banget. Dan mereka itu berisiknya karena kesel sama kelakuan si Aris sama si Rani yang gak tahu diri. Cuma yang mau gue komentarin adalah acting si Michelle Zudit sebagai Nisa yang menurut gue kayak ketika tahu lakinya selingkuh sama adiknya sendiri. Kenapa lo gak pakai ilmu polwan gitu kan? Kenapa coba bantal yang lo gabrukin ke laki lo? Harusnya lo bakar sekalian. Kesel gak sih? Gue ingetin ya guys, kalau ragu jangan dilakukan. Kalau curiga cari tahu dan selidiki. Jangan pernah melawan kata hati nurani.